Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel 1001 Bukti, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Siang itu, matahari bersinar terik di tengah kota, menciptakan suasana yang panas. Di tepi jalan berdiri 3 orang polisi berseragam lengkap. Di antaranya, Banu, Satria, dan Bijo. Satria dikenal dengan oknum polisi yang dikenal arogan dan suka mencari-cari kesalahan pengendara. Suatu hari, seorang pria mengendarai sepeda motor tua. Pria tersebut terlihat gugup saat lewat di depan ketiga polisi yang sedang melakukan razia. Satria langsung membunyikan peluit miliknya, seraya memberhentikan pengendara motor tersebut. Laki-laki itu pun berhenti dengan wajah tegang. "Selamat siang, Pak," sapa pria itu dengan sopan. "Ada apa ini, Pak?" tanya lagi pria itu. "Apa kamu tidak tahu salahmu apa?" kata Satria dengan nada agak keras dan wajah terlihat congkak. "Saya bingung, Pak. Soalnya saya merasa nggak bersalah apa-apa," ujar pria tersebut dengan wajah polos. "Apa kamu bilang?" bentak Satria. "Helm kamu tidak terkancing. Paham kamu? Mana SIM dan STN kamu?" bentak Satria lagi. Pria tersebut mengeluarkan SIM dan STNK yang masih aktif. Banu mengambilnya dan memeriksanya dengan seksama. "Surat-suratnya lengkap," bisiknya kepada Satria, namun Satria tidak peduli. Satria menatap tajam pria itu sambil mengancam. "Katanya kamu saya tilang karena tidak memakai helm dengan baik dan benar. Selain itu, stang kaki motormu juga tidak standar. Jadi dendanya sangat mahal. Jadi motormu saya tilang atau kita selesaikan di sini saja," ucap Satria. Pria itu ketakutan. Dia paham apa maksud oknum polisi itu. "Ia menginginkan saya membayar uang denda," ucap pria itu dalam hati. Akhirnya, pria itu mengambil uangnya dan menyerahkannya kepada Satria. Oknum polisi itu tersenyum puas dan melambaikan tangannya. "Hati-hati di jalan." Pria itu akhirnya pergi dengan kekesalan karena ulah oknum polisi yang suka memalak pengendara. Bijo mendekat dan berbisik, "Satria, kalau kau seperti ini terus lama-lama kita kena masalah." Satria tertawa ngakak. "Masalah apa? Kita ini yang berkuasa di jalanan. Siapa yang bisa melawan kita?" Tak lama kemudian, seorang kakek mengendarai motor sedang melintas di jalanan. Seorang kakek tua yang sering melintas di jalanan itu. Dia adalah seorang mantan tentara. Meskipun demikian, kakek itu selalu hidup sederhana. Kakek itu tidak memakai helm, karena helmnya baru saja dicuri orang ketika sang kakek sedang membuang air kecil di pinggir jalan. Kali ini Banu yang menahan pengendara tersebut dan akhirnya sang kakek memberhentikan motornya. Dari sisi lain, Satria langsung menghampiri kakek itu dengan sok berkuasa. "Hei kakek tua, kenapa tidak memakai helm?" ucap Satria. "Baru saja helm saya dicuri orang ketika saya kencing di sana," ucap kakek dengan sangat tenang dan jujur. "Saya tidak percaya." Intinya kakek tetap bersalah karena terbukti tidak pakai helm saat berkendara. "Mana SIM dan STNK?" ucap Satria lagi. Sang kakek mengeluarkan surat-suratnya. Banu mengambil dan memeriksa. Surat-surat si kakek lengkap dan pajak masih aktif. Banu mengajak Satria untuk memberikan kompensasi untuk sang kakek. Banu merasa bahwa kakek itu jujur dan merasa kasihan karena kakek itu sudah tua. Tetapi Satria bersih keras untuk menilang kakek tersebut. "Kakek, Anda saya tilang karena pelanggaran kakek sangat fatal," ucap Satria sangar. Kakek berusaha menjelaskan. Namun Satria sama sekali tidak peduli kakek. "Pokoknya kakek saya tilang. Kalau tidak mau ditilang, kita selesaikan di sini saja secara baik-baik," kata Satria lagi. Kakek paham maksud oknum polisi itu yang menginginkan uang pengganti tilang. Dasar polisi gila uang," gerutuh kakek dalam hati. "Tapi saya tidak bawa uang, Pak. Kalau saya bawa uang, sudah saya langsung beli itu helm," ucap kakek. "Saya tidak mau tahu, Kek. Pokoknya, kakek harus bayar. Kalau tidak mau saya tilang." Kakek menghela napas panjang. "Kalau seperti itu, silahkan Bapak tilang. Tahan motor saya," ucap kakek. Kakek itu merasa bahwa aturan tetap harus diikuti karena bagaimanapun kakek memang salah. Lagi pula kakek adalah mantan tentara, jadi dia sangat paham bahwa aturan harus ditegakkan. Satria kesal atas pernyataan kakek
karena kali ini dia merasa tidak mendapatkan apa-apa kalau seperti itu. Satria mencari alasan bagaimana cara agar sang kakek membayar tilang di tempat itu. Hei, daripada kakek repot mengambil motor kakek di kantor polisi, lebih baik kakek selesaikan di sini saja, ujar Satria. Aturan harus ditegakkan, bukan? Yah, silahkan bawa motor saya ke kantor polisi, tegas kakek. Satria makin kesal. Banu dan Bijo merasa bahwa tindakan Satria sangat membahayakan, dan akhirnya mereka memutuskan tidak ikut campur, dan mereka berdua agak menjauh, meneruskan tugasnya. Satria akhirnya makin kesal dan membentak-bentak kakek. Seketika hawa di sekitar mereka berubah. Tatapan kakek membuat Satria merasa tidak nyaman. Kamu ini penegak hukum atau preman? Ujar kakek. Satria semakin meluap. Kurang ajar kau kakek tua. Berani melawan polisi. Aku hajar kau, ujar Satria. Satria tidak tahu kalau kakek ini mantan tentara yang jago banget silat. Sebelum Satria melayangkan pukulannya, kakek lebih cepat bergerak dan membuka bajunya. Dengan lincah dan terlatih, kakek langsung menangkis serangan Satria dengan sangat mudah. Satria terhuyung ke belakang. Dia merasakan kesakitan pada tangannya akibat pukulan kakek. Satria semakin menyerang karena merasa tidak ingin kalah dari kakek. Namun akhirnya menyerah karena tidak sanggup. Satria penasaran, siapa sebenarnya kakek ini? Bijo, rekan kerjanya sejak awal merasa ragu dengan cara kerja Satria semakin curiga. Tatapan kakek yang sangat tajam dan sikapnya sangat tenang, seolah-olah dia bukan orang biasa. Kakek Salim hanya tersenyum. Saya ini tidak melawan polisi, nak. Kakek hanya menangkis seranganmu. Jangan kira bahwa semua orang di jalanan ini bisa kau tekan seenakmu. Satria semakin tersulut. Dia maju selangkah, wajahnya merah padam. Jangan banyak ngomong, ujar Satria. Kalau kau tidak bayar uang damai, aku pastikan kau tidur di sel malam ini. Kakek tetap berdiri dengan tenang, menyilangkan tangan di dada. Kalau kau merasa penegak hukum yang benar, silahkan tilang dan tahan motorku. Kita ketemu di kantor polisi, tidak ada bayar-membayar di sini, ujar kakek. Kata-kata itu bagaikan cambuk yang semakin mengobarkan amarah Satria. Ia kembali melayangkan tinjunya ke arah sang kakek, berharap kali ini serangannya berhasil. Namun sekali lagi tinjunya ditangkis oleh sang kakek. Kakek memutar tubuhnya, menghindari pukulan polisi Satria dengan kecekatan yang sangat luar biasa. Seketika itu juga sang kakek menangkap pergelangan tangan Satria, memelintirnya dalam kuncian yang sederhana, namun menyakitkan. Jika kalian bertemu dengan oknum polisi seperti Satria di jalanan, apa yang akan kamu lakukan? Ketik di kolom komentar.